Sahabat Trias Kredensial, kita jumpa lagi. Salam kredensial. Radikalisme, ekstremisme, fundamentalisme, dan terorisme tetap menjadi ancaman bagi dunia, juga di negeri kita ini. Meskipun akar radikalisme telah muncul sejak lama, namun berbagai macam aksi, termasuk ledakan bom misalnya, bom bunuh diri, penyerangan, seakan mengantarkan fenomena ini sebagai musuh kontemporer sekaligus sebagai musuh abadi banyak negara. Untuk menjelaskan fenomena ini tentu tidak cukup dengan penjelasan dari dimensi agama saja, terutama radikalisme dan fundamentalisme agama semata. Tidak cukup. Kiranya perlu ada pendekatan yang lebih komprehensif. Di Indonesia, fenomena terorisme tumbuh dan berakar dari ideologi radikalisme anasir-anasir gerakan DITI. Gerakan yang dipimpin oleh Kartosuwiryo pada awal mulanya terobsesi untuk mendirikan negara Islam Indonesia atau NII. Sejarah awal kemerdekaan Indonesia sebenarnya menceritakan terjadinya perselisihan antara kelompok nasionalis sekuler dengan kelompok nasionalis Islam mengenai dasar negara. Tetapi semua itu bisa diselesaikan secara arif oleh para bapak bangsa. Apakah hal semacam itu sampai saat ini masih terjadi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Trias Kredensial kali ini menghadirkan pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan. Laki kelahiran Kebumen 10 September 1979 ini pernah bergabung masuk dengan organisasi yang dilarang pemerintah Republik Indonesia, yakni NII. Bahkan Ken yang bergabung selama 3 tahun, antara tahun 2000 hingga 2003, dengan ini menjadi salah satu petinggi dalam kelompok radikal itu. Tentu pertanyaan adalah, mengapa Ken bergabung? Tapi kemudian mengapa dia memilih, katakanlah, bertobat dan keluar dari kelompok itu? Bagaimana NII sekarang ini? Masih bahayakah mereka? Mari kita tanyakan pada Ken yang saat ini sudah berada di studio Cemara. Ken, apa kabar Ken? Kabar baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak telah hadir di sini, Ken. Sama-sama, Pak. Jauh-jauh dari Lampung ya? Siap. Ya, ingin tahu, seperti yang tadi saya sampaikan di Amula ya, kami kenalan dengan Anda lewat WA saja, baru kali ini ketemu. Ya. Ini banyak hal yang sudah kami dengar tentang Anda, Ken, Bung Ken ini, tentang sifat terjangnya dulu, dan terutama akhir-akhir ini banyak muncul di mana-mana, kan, menjelaskan tentang cerita yang lalu. Ya. Tentu pertanyaan seperti yang tadi saya sampaikan, mengapa Anda, Bung Ken itu dulu sampai kepencut pada yang namanya NII itu, ya kan? Kenapa? Ceritanya seperti apa itu? Ya, ini sebenarnya kan pengalaman buruk. Aib yang tidak perlu diceritakan, tapi semoga pengalaman ini bermanfaat buat masyarakat sekalian. Ya, banyak kawan-kawan, salah satunya saya yang bergabung ke sana, memutuskan sebuah hal yang kita anggap sebagai perjuangan awalnya, tapi ternyata ketika di dalam semuanya berubah. Awalnya hal-hal bagus. Sugesti yang dibangun adalah sugesti agama, bagaimana kita, manusia yang fitrahnya, kita punya tugas hanya menjalankan perintah dan menjauhi larangan di dalam kitab suci. Kita ditanya apakah kitab suci Al-Quran sekarang sudah menjadi petunjuk, pembeda, penerang, bahkan menjadi peraturan dalam berbangsa dan bernegara. Nah, ini dialog panjang, ini hal yang tidak saya temukan sebelumnya. Padahal saya besar di pondok pesantren, jadi ada hal baru yang saya temukan dan saya tertarik. Nah, ketika berdiskusi dengan mereka, fatalnya adalah saya kalah. Akhirnya saya mengikuti, dan ketika ternyata sudah di dalam, semuanya ternyata berubah. Sorry, saya potong. Itu perkenalan di mana dan kapan itu perkenalan itu? Saya dulu pertama kali ke Jakarta. Ke Jakarta. Saya dulu pencaksilat, atlet pencaksilat. Atlet pencaksilat. Jadi harus hati-hati ini ya. Kita ada turnamen tanggal 28 Oktober ya, Hari Sumpah Pemuda. Saya tanggal 13 ke Jakarta. Oktober? Ya, berencana silaturahmi lah. Kapan lagi ke Jakarta? Saya bilang, saya ketemu dengan kawan-kawan. Disitulah saya ketemu kawan-kawan yang saya anggap luar biasa.
Orang yang sibuk dengan pekerjaan tapi masih mau berdiskusi, mau membuka kitab suci, bahkan mereka bilang bukan mengaji, mengkaji. Mengkaji ayat-ayat. Oh, mengkaji. Jadi ayat yang pertama saya dapatkan waktu itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Beribadah seperti menjalankan perintah dan menjauhi larangan di dalam Quran. Lah ini menjadi titik penting. Jadi ketertarikan saya ternyata sebagai pintu gerbang saya masuk ke dalam kelompok tersebut. Terus tadi gimana tadi? Yang cerita di dalam ternyata? Ya, ketika di dalam ternyata kita bukan dididik menjadi agamawan. Kita dididik menjadi seorang negarawan. Karena kita bicara tentang negara. Bahwa negara kita hari ini bobrok. Hari ini negara kita tidak berkonsep hukum Allah, hukum Tuhan. Ayat kita anjalana wa ma lam yahkum bima anzalallahu wa huwal kafirun. Artinya itu. Bahwa negara kita tidak memutuskan dengan hukum Islam, maka negara kita kafir. Nah, ini yang menjadi menarik lah. Kenapa kok dianggap melawan hukum Allah, padahal kita sudah sesuai hukum Islam? Pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi mereka menjawabnya bahwa ketika misalnya kita hari ini melihat ada minuman keras di toko-toko, berarti pabriknya diizinkan pemerintah nggak? Berarti pemerintah melawan hukum Allah. Oh iya, berarti kamu sekarang berada di sebuah negara yang undang-undangnya sesuai atau melawan hukum Allah. Oh iya, melawan juga. Nah, bagaimana kita seorang diri sudah mengatakan bahwa kita ternyata berada di sebuah negara yang undang-undangnya melawan hukum Allah. Ditanya, kalau kita bersahadat, berarti kan satu poin penting bahwa kita mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Ditanya, umat Islam sumber dari segala sumber hukum apa? Quran. Republik Indonesia sumber dari segala sumber hukum apa? Pancasila, udah ada 45. Jadi kamu masih punya dua sumber hukum, yang satu sesuai hukum Allah, yang satu melawan hukum Allah. Kamu masih bermain-main dengan Allah. Padahal sudah jelas bahwa Allah itu hanya satu. Di dunia ini kalau nggak ada duanya, nggak ada yang lainnya. Jadi kalau kita masih punya dua sumber hukum selain hukum Allah, maka dianggap orang kafir. Nah ini yang itu awal mula disampaikan kayak gitu itu. Ya, dan semuanya disugesti menggunakan ayat-ayat. Misalnya untuk membuat kita benci kepada Pancasila. Kita ada surat Al-Baqarah, namanya surat Tauhid. Jadi di dalam surat Al-Baqarah mereka katakan bahwa ada sebuah kisah Nabi Musa mendapatkan wahyu agar disampaikan kepada umatnya supaya umatnya memotong sapi betina. Umatnya bingung, wahai Nabi Musa, sapi yang seperti apa yang harus kami potong? Dijelaskan oleh Nabi Musa, sapi yang warnanya kuning, tidak tua dan tidak muda, belum pernah membajak tanah, sedap dipandang mata, yang dijadikan sumber dari segala sumber, yang undang-undangnya melawan hukum Allah. Sapi betina warnanya kuning, Pancasila juga warnanya kuning. Tidak tua dan tidak muda. Berarti yang dimaksud memotong sapi betina, memotong berhala yang harus menolak, mengingkari dan meninggalkan Pancasila. Jadi kalau kita masih meyakini Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, belum dianggap orang beriman. Sholat kita, ibadah kita, walaupun KTP Islam, itu dianggap oleh mereka tidak diterima sama Allah. Jadi sholat kita dianggap sia-sia. Dan menggunakan ayat. Sholat mereka di sekitar Baitullah itu seperti siulan dan tepuk tangan. Nggak ada gunanya, seremonial doang. Jadi kalau mau diterima, harus menjadi orang yang beriman. Menolak, mengingkari, dan meninggalkan berhala Pancasila. Oh gitu ya. Itu dengan berimannya. Caranya seperti itu tadi? Ya. Pakai cerita Nabi Musa tadi? Iya. Jadi itu beriman. Lalu apakah orang beriman masuk surga? Belum. Lah, terus? Beriman ternyata belum bisa menegakkan hukum Allah. Harus hijrah. Apa maksudnya hijrah? Pindah, mereka menggunakan sejarah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad di Mekah itu kan 13 tahun tidak bisa menegakkan hukum Islam. Kenapa? Karena berada di sebuah tempat yang tidak memberlakukan hukum Islam. Maka solusinya harus hijrah ke Yasrib atau sekarang dikenal dengan kota Madinah. Karena kalau nggak hijrah, walaupun kita tadi KTP Islam rajin ibadah, ada memang di ayat di Al-Quran yang ditafsirkan oleh mereka bahwa ada sebuah dialog. Jadi orang yang rajin ibadah, bahasa kita sekarang KTP Islam rajin ibadah gitu. Namun ketika meninggal dia masuk neraka jahanam. Jadi ada dialog malaikat dengan orang yang rajin ibadah ini. Jadi diperintah oleh Nabi Muhammad, ayo hijrah ke Yasrib. Nggak mau, rumahku di Mekah, bisnisku, bahasa sekarang seperti itu. Jadi nggak mau hijrah, ketika perperangan meninggal masuk neraka jahanam. Jadi malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu meninggal? Kamu rajin ibadah kok masuk neraka jahanam? Lalu jawaban orang tersebut, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Malaikat bertanya lagi, kenapa tidak hijrah? Bumi Allah kan luas. Dan orang-orang ini tempatnya adalah neraka jahanam. Jahanam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Kita takut-takuti dengan ayat. Terus apakah orang yang sudah hijrah dan beriman masuk surga? Belum.
Kalau belum mereka keluar Islam, yang ketiga adalah jihad. Jadi ya ayyuhalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Iman, hijrah, jihad. Jihad adalah bersungguh-sungguh, totalitas dalam berjuang. Jihad itu juga diartikan memerangi orang kafir. Siapa orang kafir? Orang di luar kelompok kita. Bentuknya apa nanti memeranginya? Siapapun, walaupun KTP Islam rajin ibadah, belum berbayat pada kelompok kita, kafir juga. Jadi orang kafir itu seperti binatang ternak. Misalnya sapi perah, kita seru dengan Quran nggak dengar, tapi susunya halal. Artinya apa? Orang kafir itu ya biarin aja. Kita seru nggak bakal dengar, namanya binatang, tapi hartanya halal. Jadi dalam kondisi perang kita tafsirkan ada namanya fa'yadu ghunimah. Hartanya bisa kita pakai untuk perjuangan. Boleh kita curi, boleh kita rampok. Lah ini banyak terjadi juga masyarakat kalangan pelajar dan mahasiswa ketika bergabung menipu orang tuanya. Orang tuanya nggak paham kalau anaknya terlibat. Karena anak-anak ini ketika bergabung menjadi OTG, orang tanpa gejala. Mereka bisa berbohong pada lingkungannya. Jadi tiba-tiba pulang ke orang tuanya mengatakan, Pak, Bu, saya ngilangin laptop temennya bilang, iya anak ibu ngilangin laptop saya. Bisa kamera digital, nabrakin motor, nabrakin mobil. Anak yang mengaku yang punya barang aku akhirnya orang ganti. 10 juta, 20 juta, bahkan ada yang sampai 300 juta. Jadi tiba-tiba telepon orang tuanya mecahin alat laboratorium kampus sekolah di Yogyakarta. Temennya juga meyakinkan, iya anak ibu mecahin alat tersebut, harganya 300 juta. Ada yang aku juga sebagai dosen, anak ibu mecahin alat tersebut mau kita pakai, mohon segera diganti. Orang tua sampai jual aset. Orang tuanya datang ke kampus menanyakan apakah betul Pak anak saya mecahin alat tersebut. Mohon maaf Bu, anak ibu sudah drop out dari kampus ini. Anak ibu masuk kelompok NI dan anak ibu sekarang menjadi DPO di kampus karena ngerekrut kawan-kawan. Dan anak ibu sekarang silakan cek sama kawan, banyak utangnya. Ibunya nggak percaya. Nggak mungkin Pak, anak saya anak yang pinter. Hafiz Quran beberapa juz Pak. Anak saya itu dari kecil sampai besar sudah saya bekali ilmu agama. Kalau pulang ke daerah, ke rumah, itu ngajarin ngaji Pak, anak-anak di sini. Nggak mungkin anak saya bisa direkrut oleh kelompok radikal, apalagi NI dan lain sebagainya. Saya selalu komunikasi dengan anak saya. Bahkan tadi saya telepon, anak saya itu masih di kampus Pak. Bisa begitu ya? Pak dosen bilang kalau memang anak ibu di kampus, telepon sekarang di depan saya di speaker. Kita ketemu di ruangan. Ditelepon, nak lagi di mana? Lagi di kampus Bu. Kampus mana nak? Ibu lagi di kampus. Ibu sudah ketemu dosen, menurut dosen kamu sudah drop out dan kamu masuk kelompok radikal NI dan kamu sekarang menjadi DPO di kampus. Bener nak, kalau memang di kampus sekarang ketemu di ruangan. Nggak dijawab, HP malah dimatiin sampai sekarang anaknya hilang nggak tahu kemana. Itu gimana ya bisa masuk ke anak-anak SMA kampus itu gimana? Caranya apa sama dengan ketika Bung Ken itu juga direkrut? Caranya? Ya, memang doktrin sama, tapi cara penyampaian berbeda. Segmentasi misalnya kalangan pelajar, kalangan mahasiswa, kalangan buruh itu juga banyak. Bahkan kalangan artis juga banyak. Ya. Apakah sekarang masih ada kayak gitu tuh? Ideologi tidak akan pernah mati, dia akan terus berkembang. Dan orang yang menjadi korban di sini awalnya menjadi korban, tapi karena tidak ada proses pencarian akhirnya menjadi pelaku. Jadi ini seperti multi level marketing. Satu merekrut 5 merekrut 10, 20, 20, 30, 40. Dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum ada bahan baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat ini. Jadi sakaunya lebih jahat, sakauin daripada narkoba. Gitu ya? Ya. Dan ini menurut saya lebih jahat dari kelompok yang paling jahat di Indonesia. Bahasa kita, komunis sudah jahat sekali kan. Tapi komunis itu anggotanya masih diberdayakan. Diberikan hak-haknya. Kalau ini mengatasnamakan agama, anggotanya dimiskinkan atas nama infak bernegara Islam. Itu tadi kalau misal duit-duit itu diserahin kepada siapa? Ya, kita kan sudah punya negara. Jadi ada struktur negara, RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden. Ada gitu ya? Ada strukturnya. Jadi kita sudah negara bayangan, walaupun kita nggak punya wilayah, masih numpang di NKRI. Jadi anggotanya dimiskinkan atas nama infak bernegara Islam. Dirusak akhlaknya. Yang tadinya anak baik, mengkafirkan semua orang akhirnya. Ada jamaah kita dulu di rumah elektronik sampai dijual, sampai AC dicopot buat infak. Dirusak akhlaknya. Semua orang dikafirkan, yang benar hanya dia, yang lain salah. Dihancurkan masa depannya. Anak satu-satunya itu yang anak Bandung itu akhirnya orang tua depresi. Diharapkan menjadi kebanggaan keluarga, akhirnya kena berguru dengan guru yang salah, akhirnya jihad yang salah. Ini Bung Ken kan gabung tahun 2000-an ya? Ya. Nah terus sampai pada titik mana? Kemudian ketika itu kan putuskan, udah kalau saya cabut. Banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Kita kan bicara Islam itu rahmatan lil alamin. Setiap hari kerjaan kita
mohon maaf dulu, nyuri, ngerampok. Oh gitu? Iya. Kita boleh mengambil harta orang lain di luar kelompok kita. Karena itu tadi fa'id atau ghanimah, halal gitu. Jadi kalau dulu tahun 2000 sampai 2003 kalau ada berita di TV pembantu baru kerja 1 hari gasak harta majikan, mohon maaf itu kerjaan kawan-kawan semua ya. Jadi itu pembantunya itu juga anggota kita. Anggota kita, tim kita. Perempuan juga banyak. Perempuan. Jadi pernah itu dulu kita 5 orang itu di atas 1 miliar kalau nggak salah. Berapa lama? 1 hari. Oh ya? Ya. Jadi kalau kita butuh dana, siapin 5 orang tim kita, palsuin KTP, ijazah dan kartu keluarga, dulu bikin Jatinegara. 1 jam selesai. Jadi kita beli koran yang banyak lowongan pembantu rumah tangga, nggak usah 1 minggu 1 bulan. Masukin Pondok Indah, Permata Hijau, Jaten, Kalibata Indah, di komplek elit. Majikan pergi, anak sekolah telepon, Abi, rumah kosong. Kita bawa mobil, kalau perlu bawa truk lah, harta orang kafir nggak apa kita ambil. Jadi kita melakukan kriminal atas nama agama. Nggak pernah tertangkap gitu? Banyak yang tertangkap juga, tapi tidak sampai kepada kasus makar pada saat itu. Murni kriminal saja. Pernah ada kawan itu baru kita kayak orang pindahan, mungkin karena kita baru 1 hari di situ kan. Jadi ada majikannya pulang, di lantai 2 ada yang loncat mau lari sebenarnya, tapi akhirnya kakinya patah. Kena pasalnya pasal pencurian. Tidak masuk ke ranah agama karena memang nggak tahu dan nggak pernah ngaku. Dan nggak tahu ya. Itu prinsipnya nggak boleh ngaku ya kodenya itu. Kita lebih baik jebol perut daripada jebol mulut. Jadi apapun. Jadi hampir setiap hari dilakukan itu. Setiap saat. Jadi kita menganggap hari ini kan kondisi perang. Jadi dalam kondisi perang kita harus berjuang maksimal totalitas. Kalau kita nggak totalitas maksimal ya negara ini tidak akan pernah menang. Jadi ada koordinatornya masing wilayah atau gimana? Iya, ada tim, kalau namanya dulu tim Malia, ada tim Hujumah. Tim Malia itu tim pencari dana, tim Hujumah tim bagian perekrutan. Dan kita sudah struktur negara, jadi RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden. Bung kan sampai di apa? Di level apa? Saya masih dulu di kecamatan, mau di kelurahan. Karena dulu kita ngerekrut banyak di kalangan buruh juga. Jadi kalangan buruh ini lebih enak. Gimana? Jadi orang dari daerah, kita siapin tempat base camp bahasa kita. Jadi orang kita ketongkrongin stasiun, terminal, udah Jakarta keras, udah tinggal di rumah gua aja, nggak usah mikirin kontrakan, nggak usah mikirin makan. Kita seadanya, senasib dan perjuangan. Kita sentuh hatinya, merasa nyaman, kita rekrut situ. Jadi lebih enak. Karena kita tidak perlu dialog yang muluk-muluk. Misalnya kalangan mahasiswa kan perlu diskusi kadang-kadang. Kalau kalangan buruh itu lebih enak. Orang tinggal di pinggiran Jakarta, Bekasi, Cikarang, Karawang itu kan enak sekali, anak-anak pabrik, anak-anak. Jadi ini yang menurut saya sampai sekarang juga belum disentuh sama pemerintah. Kalau kalangan pelajar dan mahasiswa pulang sore pulang malam ketahuan kan, orang tuanya oh iya pembayaran kemarin dikasih duit minta duit lagi. Nah, kalau kalangan buruh tinggal di kos-kosan kontrakan mau nggak pulang sehari mau seminggu sebulan nggak ada yang nyari. Paling yang nyari yang punya kontrakan. Itu banyak sekali dan ini segmentasi yang belum tersentuh sama pemerintah. Jadi orang tua kalau anaknya setahun 2 tahun 5 tahun nggak pulang, barangkali juga berkebun. Masa itu juga hari ini sekarang ini masih terjadi kayak gitu ya? Masih terjadi. Bahkan hari ini di era media sosial mereka sangat canggih malah justru menggunakan yayasan yatim piatu, yayasan duafa. Itu. Jadi mereka atas nama kegiatan sosial. Bahkan dulu kita buat awalnya tuh nggak ada yatim piatunya. Jadi kita bikin yayasan terdaftar. Jadi anak tetangga pakai peci di foto, bikin company profile, surat tugas, kartu nama, KTP, kita nongkrong di ATM, di food court, pom bensin, halte busway. Kalau ngelihat di ATM ada wanita cantik pakai bawa proposal, 100% kelompok ini. Gitu ya. Jadi pakai kriminal berisiko. Dengan ini aman dan hasilnya banyak. Mereka nurunin ratusan bahkan ribuan personil setiap harinya. Satu orang di ATM dari pagi sampai sore kadang sampai malam. Kalau kita ngambil 1 juta, nyisiin 50.000 atau 10.000 kan nggak sayang. Tapi 50.000 kali 100 orang kan 5 juta. Tidak beresiko, tinggal nongkrong. Kami dari ini proposalnya lengkap. Bahkan kalau bisa minta nomor kontaknya nanti menjadi donatur per bulan. Nah, model ini yang juga di copy paste oleh kelompok teroris JI yang mereka buat kotak amal dipasang di rumah ibadah, gitu ya? Di minimarket, jadi kemarin yang misalnya terungkap di Lampung, di Lampung. Itu model kayak gini. Itu dekat rumah saya kebetulan. Ya maksud saya juga model kayak gini. Nah ini yang akhirnya mencoreng nama organisasi yang memang betul-betul menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang memang karena orang kan kemudian ketika dimintain di kota amal kan juga mikir kan, jangan-jangan larinya ke sana kan. Gitu. Kalau ada bencana mereka panen, bahkan dari rumah ke rumah. Ini kayak relawan, ini relawan misalnya. Ya, jadi kalau mereka itu
berani berkorban, pasang iklan misalnya di media sosial, misalnya di Facebook, di Instagram, di Twitter, mereka berani pasang iklan. Bahkan kalau pernah mendapatkan WhatsApp, kami dari Yayasan Yatim Piatu ini, silakan menjadi donatur bulan, profilnya bagus, organisasinya bagus, kelompok ini. Jadi Bung Ken langsung bisa tahu kalau lihat gitu, mesti ya, itu dulu kawan-kawan kita semua. Ini tadi saya bilang, ini akhirnya mencoreng nama organisasi-organisasi yang memang betul. Pertanyaan saya tadi, pada titik mana ketika itu Bung Ken ya setelah 3 tahun, kemudian memutuskan untuk out? Ada kawan saya yang keluar duluan dulu. Jadi yang keluar duluan, ngajak kita untuk diskusi, ini ada yang salah. Ini adalah unsurnya politik. Dan saya bilang ke kawan itu dulu, kamu nggak ikhlas, kamu nggak sabar dalam berjuang. Bukan nggak ikhlas, ini loh faktanya. Kita kan orang yang logis, kalau aku salah, mana salahku dan mana yang benar. Lah, ditunjukkan sama kawan ini bahwa ini adalah kita jadikan alat politik. Siapapun organisasi kalau punya masa besar pasti akan, dan kita diberikan fakta-fakta sama kawan dan sama kawan yang keluar itu kita dipertemukan dengan tokoh-tokoh senior yang mantan alumni Afghanistan, yang orang-orang yang sudah sadar bahwa udah nggak usah berjuang ngurusin negara yang nggak jelas, urus dirimu aja rusak mau ngomong negara. Tapi langsung bisa nerima itu? Awalnya belum, tapi kita dari diskusi terus, kita diajak sama kawan itu ketemu dengan korban, kita diajak seminar, kawan cerita dan ternyata saya juga pernah ikut, pernah ikut banyak sekali. Jadi akhirnya kita yang tadinya tertutup kita terbuka, kita berani bertanya keluar. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Kalau kita harus bicara juga tentang akhlak. Kita bicara negara Islam, kita nggak punya akhlak. Orang kita kafirkan semua kan, padahal Islam itu merangkul, bukan memukul. Semua orang kita kafirkan, bagaimana yang mau berdakwah dengan seperti itu? Nah ini yang akhirnya kita ada titik bahwa ternyata kita sudah tersesat. Dan memang awalnya kawan-kawan yang keluar itu ada tantangan juga. Jadi diancam sama kawan-kawan yang masih di dalam, dianggap murtad, dianggap pengkhianat sama teman-teman yang masih di dalam. Jadi ada kawan kita yang ketakutan juga, depresi, yang stres, yang sudah gila. Keluar, ketakutan gitu. Iya. Jadi merasa wah kita ketika keluar itu kita diancam juga dengan ayat, kamu bakal akan menjadi orang yang menderita walaupun bisnis seberapapun besarnya kapal sedang bangkrut, kamu menjadi orang yang murtad. Jadi diancam pakai ayat, diancam fisik juga. Orang yang murtad itu nanti ketika negara Islam akan dipenggal kepalanya pertama kali. Karena sudah dikenal. Bila negara Islam menang. Iya, kita sudah ada daftarnya. Itu kalau merasa ketakutan ya sampai sekarang banyak sekali kawan-kawan. Terus mereka ngapain yang ketakutan gitu tuh? Ya kawan-kawan satu-satunya cara kita ajak untuk melawan. Karena kalau kita tetap diam, kita akan tetap diintimidasi. Nah itu yang dilakukan Bung Ken kan juga kira-kira kan juga seperti itu ya? Ya. Diancam dan sebagainya gitu. Tapi dengan melawan justru mereka menganggap kita sebagai virus. Udah jangan pernah dialog sama namanya Ken. Nanti akan melemahkan keimanan kita. Bentuknya melawan apa? Ya melawan dengan membuka kedok mereka. Kayak cerita tadi itu. Iya, membuka kedok mereka terus mengeluarkan kawan kita yang masih di dalam. Ya, jadi kita anggap sebagai melawan kan. Ini kan kita sebuah rahasia yang hanya kelompok kita yang tahu. Kita harus menjaga aurat. Aurat itu bukan jilbab. Aurat itu rahasia negara yang hanya boleh kita tahu. Lah kita buka. Mereka kan marah. Dapurnya kita acak-acak ya kan. Lah wajar gitu kan. Tapi ya sejauh ini alhamdulillah ya belum nyata lah. Semoga jangan sampai kan. Pernah kita dikejar-kejar juga karena pada saat itu kegiatan seminar radikalisme. Terus ada yang mungkin kawan dengar kita sampai dikejar-kejar menurut dari aparat itu membawa senjata api pada saat itu. Cuman kita diamankan dan diantar waktu sampai Jakarta. Ya mereka marah ya karena dengan kita sebarluaskan modus baru mereka, ya gerakan mereka kan paling nggak semakin sempit. Ya. Nah ini keluar langsung mendirikan NII Center atau gimana? Ya kita itu idenya dari mana ini ide ini? Ya saya pikir karena ini namanya NII ya, yaudah kita bikin NII Center. Dan dulu belum ada, sekarang ada medsos. Dulu kita tahun berapa sih Anda bikin? Ya setelah keluar aja kita ngumpul. Cuman kita terdaftar organisasinya di 2013. Jadi 2011. Jadi ya ini yang menurut saya penting karena orang yang sudah terpapar NII ini menganggap ini seperti kasus pemerkosaan. Malu mau cerita, mau lapor polisi, takut diteror sama pelaku.
Jadi ya udah, akhirnya kita membuka kanal pengaduan. Kanal pengaduan ini yang kita menerima laporan, kita satu frekuensi, akhirnya mau cerita. Karena memang program di NI Crisis Center ada 3. Yang pertama adalah kita membuka hotline pengaduan dengan kita mengidentifikasi laporan-laporan yang masyarakat. Anak hilang lapor ke kita. Kita identifikasi, ada yang NI, ada yang enggak. Ada yang juga yang karena bermasalah dengan sahabatnya, dengan keluarganya, menghilang dari rumah. Nah, setelah kita identifikasi positif memang ternyata masuk NI dengan data yang ada, baru kita investigasi ini jaringan mana. Jaringan pelajar, mahasiswa, kalangan buruh, apa kalangan artis, bahkan ada kalangan pejabat juga ada. Begitu? Ya. Jadi kita investigasi jaringannya, baru ketika ibarat dokter nyari obatnya, penyakitnya ini, baru kita rehabilitasi. Ada program kita sendiri namanya deradikalisasi, memang kita sifatnya independen. Kalau negara memang ada yang sudah dilakukan oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ya. Cuman yang dilakukan BNPT memang sejauh ini yang sudah menjadi narapidana terorisme. Sementara NI ini kan belum. NI baru dipaham. Sedangkan paham ini oleh negara hari ini belum bisa ditindak. Karena memang belum ada regulasi yang mengatur. Kalau teroris sudah memang yang sudah melakukan tindakan di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan terorisme itu bisa ditindak. Namun paham belum bisa. Jadi mau ngomong negara Islam, mau ngomong khilafah masih bebas. Yang bisa ditindak baru komunisme, ada tap MPR-nya jelas. Cuman kalau NII atau kelompok-kelompok radikal di Indonesia, kalaupun ditindak misalnya seperti FPHTI, organisasinya, ideologinya kan masih ada berkembang. Betul. Nah ini permasalahannya. Makanya saya dan kawan-kawan juga mendorong pemerintah agar segera membuat regulasi yang melarang seluruh paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kalau nggak ditindak, ya ini seperti, mohon maaf, ini pohon berbuah, buahnya dipetik tuh, tapi akarnya nggak dicabut. Berbuah terus. Setiap musim akan berbuah. Jadi terorisme tidak akan pernah. Jadi sekali lagi ide tadi dari Anda? Ya, dari saya dan kawan-kawan pada saat itu, ayo kita yang sudah pernah terlibat, mari kita berbuat sesuatu. Karena ya dulu kita kan ngerekrut orang. Bagaimana kita sekarang mengeluarkan teman-teman dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini ideologi. Tidak akan pernah mati. Kalau saya sebut ini adalah tragedi kemanusiaan yang mengatasnamakan agama. Tadi sebut. Dirusak akhlaknya, dihancurkan ekonomi, dihancurkan masa depannya. Ini ngeri sekali. Itu pengurusnya, ya. Berapa orang ini? Semuanya mantan. Kita banyak. Di tiap daerah kita ada. Gitu. Cuman pusatnya di Lampung itu. Pusat di Jakarta. Di Jakarta. Ya, kebetulan saya domisili di Bandar Lampung. Ya karena COVID ini sekarang kantornya dari HP. Ya. Nggak ada sponsor dana dari luar juga? Kita sementara dari dulu independen dan kita tidak di bawah organisasi manapun. Karena memang ya bicara NI ini kan oleh negara belum dianggap bahaya. Masih paham kan. Dan terkenalnya kalau bicara NI itu tukang tipu gitu kan. Tukang ngerampok, tukang curi. Kriminal paling dia kan. Jadi padahal kriminal dilakukan ada background-nya kan. Padahal orang yang sudah bergabung di NI ini ibarat buah yang sudah matang. Tinggal petik, tinggal poles jadi teroris. Karena secara paham sudah benci kepada negara. Negara tidak menghukum Allah nih loh. Jadi dan banyak jumlahnya. Dan banyak kawan-kawan yang mantan NI dipetik oleh JI, oleh JAD, oleh kelompok-kelompok lain. Jadi kecewa. Ini bicara perang kok nggak perang-perang. Akhirnya pindahlah ke kelompok yang sudah melakukan tindakan mereka bilang amaliyah. Jihad. Padahal mereka adalah meneror orang, menakut-nakuti masyarakat. Dan fatalnya masyarakat merasa terteror. Ya, jadi mereka sukses. Ya kan teror kan memang menakut-nakuti gitu ya. Ada nggak ya setelah Anda keluar kemudian mendirikan NI Center, Crisis Center, ada nggak yang masih ini tipu-tipu aja ini? Sampai sekarang masih banyak yang tidak percaya dengan saya dan kawan-kawan, menganggap bahwa jangan-jangan ini orang sudah keluar dari jaringan radikal, dulu menjadi militan sekali, tiba-tiba sekarang kok bisa keluar terus dia nggak takut gitu kan? Ada yang bilang, jangan-jangan ini disusupkan oleh NI beneran. Betul. Ada lagi. Itu. Saya dan kawan-kawan kan membuat kegiatan karena kita memang keterbatasan dana, jadi kita kegiatannya ini sosialisasi kebangsaan kita tidak hanya lewat seminar, saya lewat komunitas, lewat olahraga. Saya kebetulan ketua asosiasi Akademi Futsal Indonesia di Reguler Lampung. Jadi kita masuk lewat olahraga, kita lewat kearifan lokal. Jadi ada kegiatan misalnya, kegiatan komunitas, kita ngumpul orang banyak, ya kita karena berada di dalam itu kita sampaikan juga bahwa kita hari ini sudah dikepung oleh banyak sekali ancaman. Salah satunya radikalisme. Masalahnya kita nggak merasa terancam. Jadi bagi saya nasionalisme itu adalah merasa terancam. Kita sudah diadu domba antar suku, antar agama. Yang seagama pun ribut.
Nah, kita harus menyadari, kita terancam. Itu sampaikan kepada anak-anak, kita ceritakan pengalaman, dan mereka kaget. Ternyata dianggap Eni sudah nggak ada. Padahal saya bilang, ini terjadi hari ini, bahkan mereka bisa saja ada di sekitar kita. Cuman karena tadi mereka kan OTG ya, tanpa gejala, jadi kita susah untuk mengidentifikasi mereka. Yang tahu ya, yang mantan-mantan ini dia tahu. Masih ingat Gavatar nggak? Gerakan Fajar Nusantara. Ini kan gerakannya kegiatan kerja bakti, donor darah, kegiatan-kegiatan bagus ya, kadang-kadang membantu pemerintah. Oh iya, ini kegiatan-kegiatan yang dinilai positif, masa nggak didukung? Padahal ada misi di belakangnya. Lah ini yang kadang-kadang kita susah mengidentifikasi. Mereka nyaru di masyarakat lewat kegiatan-kegiatan sosial, bantuan-bantuan sosial, yang hingga masyarakat, wah ini bagus, terus akhirnya mengikuti mereka. Dan hal itu sampai sekarang masih terjadi. Sampai sekarang dan terjadi. Makin meluas sebetulnya. Justru dengan adanya media sosial mereka luar biasa. Media sosial memudahkan. Luar biasa. Memudahkan ya. Jumlah mereka tidak banyak sebenarnya kalau dibanding dengan kita yang nasionalis moderat gitu kan. Cuman mereka itu 24 jam bergerak. Lah kita yang mayoritas, kita diam, silent majority. Lah ini menjadi persoalan. Gerakan yang tidak besar, tidak banyak, tapi terorganisir, akan dapat mengalahkan organisasi yang besar, tapi yang tidak terorganisir. Nah ini kelemahan mereka. Dan kita misalnya, saya kasih contoh, di grup-grup WhatsApp misalnya, 257 orang, yang radikal paling 1-2 orang. Mereka terus-terusan memberikan informasi yang hoax ini kan, sementara yang lain biarin aja. Akhirnya, karena dibiarkan, akhirnya yang sebagian grup itu akhirnya, oh jangan-jangan benar, karena ini fakta benar, negara ini emang zolim, negara ini tidak mengakomodir ketidakadilan, kesejahteraan. Ya, akhirnya beberapa anggota grup terpapar. Yang karena yang lain diam. Yang waras diam. Yang waras diam. Ya. Ya. Jadi inilah. Dan konsep mereka memang sugestinya luar biasa. Jadi perekrutannya saya gambarkan analoginya begini. Satu korban biasanya 5 orang perekrut. Ketemu satu di medsos, nanti ketemu di satu tempat. Jadi 5 perekrut satu orang. Biasanya begitu. Enggak 1 lawan 1. Walaupun kadang pengondisiannya misalnya di satu tempat ketemu dengan berdua doang, tiba-tiba telepon. Kamu lagi di mana? Oh dekat ya, sudah bergabung ke sini. Padahal sudah disetting 1 korban 5 perekrut. Dan analoginya begini. 1 korban 5 perekrut itu perumpamaannya 1 orang ini misalnya menjual kucing Anggora di pasar. Ketemu dengan 5 orang yang pengen beli tapi nggak punya dana. Disetting ini adalah anjing. Orang yang pertama bertanya, warnanya bagus anjingnya ya? Bukan. Ini kucing Anggora. Orang yang kedua bertanya lagi, berapa harga anjingnya? Bukan, ini kucing Anggora. 3, 4, 5 mengatakan ini anjing. Akhirnya yang kucing ragu, jangan-jangan anjing. Karena semua mengatakan ini adalah anjing. Nah, di kelompok radikalisme yang mengatasnamakan agama ini, yang disugesti bukan binatang lagi, tapi agama, kitab suci. Pasti akan seksi. Nah, ini yang terjadi. Anak-anak yang tidak kritis, apalagi yang ngajak kadang teman-temannya, dan menggunakan ayat-ayat. Orang kan tidak beri bantah kalau bicara tentang ayat-ayat. Kamu melawan Quran berarti kamu orang kafir. Nah, ini yang dibangun seperti itu. Makanya saya bilang kan, dan kawan-kawan tidak menyalahkan yang bergabung ke sana. Mereka adalah korban dari lingkungan yang dia sendiri tidak pahami. Karena tidak ada proses pencerahan, nggak boleh bicara kemana-mana, ke teman, ke keluarga, akhirnya menjadi rahasia sendiri, yang akhirnya, merasa benar. Sudah, semakin lama akan semakin dalam pemahaman yang dia dapat. Jadi yang awalnya korban akhirnya menjadi pelaku karena tidak ada proses pencerahan, dia merekrut. Itu yang tidak multi level marketing tadi ya. Mereka seperti multi level marketing. Ini pertanyaan saya tadi ya. Memang ada juga yang bercuriga dan Ken ini jangan-jangan disusupin ya. Ya karena saya kegiatan kayak misalnya di Lampung, kita keliling ke 15 kabupaten kota, kita lewat komunitas. Saya kebetulan dari Kebumen ya, saya bikin komunitas namanya Komunitas Ngapak. Ya. Saya kegiatan masuk ke sekolah, masuk ke kampus, masuk ke pesantren. Ini Mas Ken dana dari mana? Jangan-jangan agen dari internasional gitu kan? Agen dari mana? Saya bilang kita bukan agen, glosir saya bilang. Kalau kita agen kita mungkin rumah mungkin nggak ngontrak lagi gitu kan? Jadi kadang kawan-kawan merasa ini orang baru kok tiba-tiba muncul gitu, menganggap wah jangan-jangan ini apalah agen macam-macam. Gimana dengan aparat bahwa Anda dari NII dan mereka masih banyak aparat juga yang masih curiga kepada saya. Masih curiga karena ya nggak mungkin orang sudah semilitan itu bisa insaf dengan mudah. Caranya Anda meyakinkan gimana, Bung Ken? Ya kita kan mempunyai sebuah rahasia. Ketika rahasia sudah saya bongkar dari A sampai Z, apa yang kita tutupin lagi? Dan kita buktikan, kita mengeluarkan teman-teman untuk kembali kepada masyarakat. Gitu kan. Dan apa rasanya ada di dalam dan di luar, bedanya apa?
dulu kita ngurus negara dengan sebuah negara konsekuensi, ya negara bayangan, ya. dengan konsekuensi yang sangat berat, tanggung jawab yang begitu besar, semakin ngerekrut semakin orang banyak itu semakin tanggung jawab semakin besar juga. Jadi ketika keluar sekarang dulu ngurus negara, sekarang ngurus anak istri. Jadi secara level lebih ringan. Makanya itu saya dan kawan-kawan, ayo kita sisihkan waktu ketika kita bicara tentang bagaimana radikalisme ini, kita harus bantu masyarakat. Kalau kita yang tahu masalah aja kediam, bagaimana masyarakat lain yang menganggap itu radikalisme, ini konspirasi, ini isu dan lain segala. Padahal menurut saya ini fakta. Fakta dan terjadi, bahkan ini saya bilang ini juga ada istilah proksi. Kita dihancurkan oleh orang asing yang ingin Indonesia pun ribut. Udah nggak usah mirip besar besar. Kamu ribut antar suku, antar agama, yang seagama ribut. Kita dihancurkan. Ibarat perang. Mereka tuh asing tuh nggak perlu amunisi banyak. Kita sudah ribut sendiri. Tadi Bung Ken sebut ini radikalisme, ya kan? Ya. Anda mungkin ngartikan radikalisme itu apa jadinya? Radikalisme ini juga masyarakat banyak yang tidak paham tentang apa sebenarnya sih definisi radikalisme. Banyak yang menganggap orang yang radikalisme itu adalah orang-orang yang punya simbol-simbol tertentu, pakai cingkrang, pakai cadar, pakai jenggot. Ada gitu kan. Itu jenggot gitu. Nah, padahal radikalisme sebenarnya adalah sebuah paham yang menginginkan sebuah perubahan sosial, politik dengan cara yang keras. Jadi radikalisme itu tidak dimonopoli oleh satu agama apapun. Dan dia akan berkembang di negara yang mayoritas. Karena di Indonesia yang mayoritas adalah Islam. Ya radikalisme dan terorisme ya memang banyak pelakunya orang Islam. Ketika ditangkap teroris, KTP-nya ternyata Islam. Tapi radikalisme sejatinya tidak dimonopoli oleh satu agama apapun. Dia bisa menimpa agama apapun, kelompok sekte. Dan radikalisme ini sebenarnya adalah musuh agama dan musuh negara. Karena sejatinya radikalisme mengatasnamakan agama ini adalah virus yang mereka ketika terpapar nggak sadar OTG, tapi tahu-tahu brek jatuh. Jadi masyarakat sebenarnya butuh vaksin juga, bukan hanya vaksin COVID, vaksin ideologi, vaksin anti radikalisme supaya masyarakat tahu, oh iya ternyata yang dimaksud radikalisme ini ya bukan selama ini yang mereka digemburkan oleh radikal, ada terjadi kriminalisasi ulama, ada terjadi masalah negara ini zalim, padahal sebenarnya faktanya adalah kelompok-kelompok radikal itu mengulamakan kriminal. Mengulamakan kriminal. Iya, yang fakta. Jadi karena belajar dengan kriminal, akhirnya mereka menjadi kriminal-kriminal juga yang terjadi. Tapi radikalisme apa terjadi karena munculnya karena apa? Karena intoleransi, karena kemiskinan, apakah karena kebodohan atau karena pemahaman agama yang tidak benar, apa karena ketidakadilan atau karena apa? Yang jelas radikalisme itu muncul karena apa? Kekecewaan. Kekecewaan. Ya. Contohnya apa? Kekecewaan terhadap, ya sebenarnya radikalisme muncul bukan hanya masalah agama. Orang misalnya terjadi misalnya kriminalisasi masalah hukum. Orang lapor ke aparat misalnya karena dia nggak punya backing bahasanya, terus ternyata musuhnya orang kaya, akhirnya yang lapor jadi tersangka. Kira-kira dia benci nggak dengan aparat ketika sudah terjadi seperti itu? Ya. Bukan hanya dia, keluarga bahkan gitu kan. Jadi orang yang kecewa, latar belakang bisa kesejahteraan, bisa masalah keadilan sosial. Ya. Nah ini yang menggunung ini, dan ketika ketemu dengan yang berlatar belakang agama itu tadi udah tinggal petik. Dan menurut saya banyak hari ini masyarakat yang OTG. Kenapa OTG? Ya secara tidak sadar mereka sudah radikal, tapi dia tidak menyadarinya. Karena kalau bicara tentang tauhid, menurut saya kelihatannya sepele, tapi ini penting sekali. Ketika ditanya, tauhid itu kan mengatakan ketika bersyahadat tidak ada Tuhan lain kecuali hanya Allah. Dan di 5 sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu hanya satu. Sama dong. Ya, Tuhan hanya satu, Tuhan, sepakat. Tapi menurut Bapak, Tuhan orang Islam dengan orang Hindu sama nggak? Sama nggak? Tuhan semesta alam itu hanya satu. Ya. Yang menciptakan alam ini hanya satu. Berarti Tuhan orang Islam dengan orang Hindu, orang harusnya Buddha, sama kan? Ya harus sama. Ya. Lah ketika dia sudah mengatakan bahwa Tuhan kita dengan Tuhan dia beda, berarti otomatis menganggap Tuhan ada itu yang lain. Ada yang lain kan? Ya. Tuhan orang Hindu, orang Buddha. Bahkan ketika saya tanyakan ke teman-teman orang Hindu, menurut kamu Tuhan itu semesta alam ada berapa? Satu. Tuhan kamu dengan Tuhan saya sama nggak? Ya, Tuhan kita sama, hanya menyebutnya berbeda dan cara beribadahnya berbeda. Nah ini yang terjadi sebenarnya. Ya ini ya sebenarnya ketika memahami yang namanya lakum dinukum waliyadin. Yang sama jangan dibeda-bedakan karena kita punya Tuhan yang sama. Tapi yang beda jangan disama-samakan. Kita beragama ya sudah dengan cara kita masing-masing, nggak usah urusi cara ibadah yang lain karena tadi
kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita hablum minallah. Dengan Tuhan kita dengan cara masing silakan, tapi hablum minanas kita harus bergaul. Nah, selama ini kan banyak terjadi mengatakan yang beda agama kafir. Itu prinsip di NII ya? Bahkan bukan di NII, di masyarakat umum pun sekarang banyak begitu. Yang Ya. berbeda agama, bahkan sekarang radikalisme ini muncul di kalangan pendidikan usia dini. Udah Anak mulai kecil, dimasukin anak situ. PAUD sudah nggak mau bergaul dengan teman yang beda agama. Bagaimana caranya itu ya? Ya kan di dalam Al-Quran menurut saya ada ayat nih loh. Kita nggak boleh berteman sama mereka. Maka kalau berteman, kita akan serupa dengan mereka. Dengan jadi orang kafir. Nah ini yang terjadi. Jadi menurut saya perlu memang vaksin ideologi, vaksin. Ini kerja besar ya ini ya, sebenarnya kan? Ya, kalau menurut saya 90% masyarakat juga ditanya Tuhan orang Islam dengan orang Hindu sama nggak? Beda. Nah, dia kan sudah syirik tidak sadar, menyekutukan Allah, ya kan? Sama saja menduakan Allah, bahkan mentigakan 4, 5, 6. Padahal Tuhan itu hanya satu. Nah ini menurut saya perumpamaan yang jelas dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu hanya satu. Kok dikatakan Tuhan kamu dengan orang Hindu beda, gitu kan? Padahal ketika dikatakan orang Hindu, Tuhan kita hanya satu. Sifatnya atau asmanya berbeda. Di Islam Tuhannya banyak, 99. Asmanya. Lah, begitu juga kan, mereka kan ada asma dan kita kadang tidak memahami karena mungkin kita tidak duduk bersama. Jadi ya ini kadang-kadang pengalaman-pengalaman kayak kita kemarin silaturahmi melancong ke Timur Tengah, ketemu dengan sahabat-sahabat yang berbeda agama. Ya ternyata ketika di Timur Tengah sebenarnya istilah kafir itu bukan yang berbeda agama ternyata. Kafir itu adalah berasal dari kata kufur. Kita orang kaya, sebelah kita orang miskin, kita nggak mau berbagi. Ingkar nikmat kufur. Jadi yang beragama, yang pakai aturan Tuhan, yang menurut saya tidak perlu dikafirkan, dia saudara kita. Ditanya misalnya kan, namanya beriman itu kan menganggap Tuhan itu satu. Seperti syahadat. Percaya dengan Rasul. Semua agama percaya dengan Rasul kok. Yang diungkapkan dalam bahasa yang berbeda-beda. Iya kan? Di Hindu ada nabinya, ada Rasulnya. Di Islam juga ada. Lah mereka sudah percaya dengan takdir dan qadar. Percaya dengan kitab suci. Percaya dengan akhirat. Ya kan sama saja dengan percaya dengan rukun iman. Bedanya mereka mungkin belum mengucap syahadat. Kalau misalnya kita ucap dengan mereka, mau nggak mengucap 2 kalimat syahadat? Ya nggak mau karena itu akmas. Nah, ini yang namanya lakum dinukum waliyadin kembali gitu. Nah ini yang menurut saya memang PR besar kita. Jadi banyak masyarakat yang OTG ya. Orang tanpa gejala radikal, dia sudah menyekutukan Tuhan, syirik tapi dia tidak menyadari. Dan itu sekarang tanpa harus jadi NII banyak yang kayak gitu ya. Jangankan kita sekarang berkunjung ke tempat ibadah, mengucap salam aja kita dianggap kafir. Mengucap salam aja. Mengucap salam saja. Padahal mengucap salam itu kan sama saja berbagi ya. Kebahagiaan mengucapkan selamat. Orang lain mengucap Natal, kita iya saudara kita ternyata lebih berbagi. Kita bagi Anda nggak masalah, salam gitu? Nggak masalah. Lah ini kan hablum minannas, hubungan kita dengan manusia. Horizontal, vertikal. Ya, kita tidak horizontal. Ya, hubungan dengan Tuhan dengan cara masing-masing. Tapi hubungan manusia dengan manusia hablum minannas ya kita. Tapi kenapa masih ada orang yang gitu ya? Kenapa ya? Apa yang jadi? Ya inilah sunatullah ya, bukan hanya terjadi sekarang. Dan ini tantangan buat kita yang waras sebenarnya. Bagaimana kita menjelaskan, karena memang ini sudah terstruktur sekali. Dan kita hari ini memang dijajah dengan bahkan budaya kita memang mau dihancurkan. Jadi yang kumpul-kumpul, kita kan memecahkan persoalan. Udah jangan kumpul-kumpul, ini bid'ah, ini salah, ini syirik semuanya. Jadi ada yang mau menghancurkan budaya kita, ada yang kearifan lokal kita, karena memang ya kita bisa kompak karena ada Pancasila, ada kearifan lokal yang ada. Ini yang luar biasa hebatnya. Karena di luar negeri yang hanya beberapa suku ribut terus, kita yang banyak, yang sekian ribu suku bahasa kita bisa kompak. Dan ini yang harus kita pertahankan. Ini Bung Ken itu begitu percaya pada Pancasila itu tadi saya ceritakan, begitu keluar atau pakai waktu lagi? Pakai waktu, bertahap. Pakai waktu ya? Ya bertahap ya. Kita kan yang namanya menganggap Tuhan lain, awalnya dulu ya saya anggap Pancasila togut. Nah dianggap seperti tadi sapi betina. Tapi ketika melihat, kita berpikir Tuhan kita cuma satu. Tapi kok kita menganggap Tuhan kita dengan Tuhan agama beda, berarti kita sudah menduakan Allah. Syirik tidak sadar. Nah, ini yang terjadi. Jadi hari ini malah justru agama ini dijadikan sebuah alat politik. Ini yang menurut saya jahat. Politisasi agama.
Saya mau tanya itu soal agama jadi kan kerap kali kelompok-kelompok kayak gini ya, kelompok yang radikal tadi kerap kali digunakan untuk kepentingan politik. Karena politik Anda memang iya atau enggak menurut Anda itu sekarang ini? Ya, memang faktanya ayat dan ada hadisnya. Untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Ya, itu kan dari Jadi agama itu memang seksi, apalagi ditafsirkan sesuai dengan kemauannya sendiri, dengan kelompoknya. Ini kan menjadi seksi. Dan orang-orang kadang-kadang tidak kritis ketika dibungkus dengan agama pasti benar. Diikutinya padahal dia sudah tersesat. Jadi orang tidak bicara lagi, oh ya ternyata kita harus kritis. Enggak, rasa kritisnya sudah mati. Sehingga dia mudah sekali tadi mengkafirkan orang lain. Padahal dunia ini kita bilang, di tanggal Tuhan itu kita berbeda-beda untuk saling melengkapi. Bukan untuk saling kita pecah belah, kita untuk bersatu. Kita berbeda-beda seperti pelangi. Pelangi kalau cuma satu warna kan enggak. Bukan pelangi lagi itu. Ya harus beragam. Gimana ya tadi yang Anda sampaikan soal politisasi agama tadi dan radikal tadi? Gimana? Ya faktanya politisasi agama memang dipakai ya oleh kelompok-kelompok tertentu, politisi busuk kalau saya bilang. Busuk. Ya? Jadi ada yang memang kalau bahasa saya ternak. Kalau ternak itu berarti ada yang memelihara, yang memberi makan, dan yang memanfaatkan. Oke. Dan sebelum pemerintahan Pak Jokowi, ya kelompok ini dibiarkan bebas. Nah, hari ini tinggal, ya walaupun organisasinya kayak VHTI sudah dibubarkan, tapi faktanya mereka sudah merasuk di mana. Termasuk di kalangan pendidikan, sampai pendidikan usia dini. Dan mereka sudah masuk di semua lini masyarakat. Tidak pandang sisi ekonomi, pendidikan, bahkan yang di ASN, yang di TNI, Polri juga mereka sudah terpapar. Anda Bung kan bisa mengatakan itu memang melihat. Ya, kita melihat dan kita menerima laporan pengaduan dari masyarakat. Banyak guru-guru di sekolah yang berpaham HTI, walaupun organisasi dibubarkan. Mereka anak-anak kecil itu diundang ke rumahnya nonton tayangan-tayangan Timur Tengah. Konflik Suriah di Palestina. Ini loh umat Islam dizolimi. Lah anak-anak kecil ini kan seperti gelas yang masih kosong diisi dengan warna sesuai dengan warna mereka, ya kan mengikuti warna mereka. Dan untuk membersihkannya nggak bisa. Misalnya gelas ini sudah warnanya teh misalnya, kita kasih warna putih pun warnanya gitu. Jadi kita harus tuang, kita nolakkan lagi, kita kasih dengan warna yang baru. Ya, buang ya, harus dibuang dulu. Ya, ibarat tersesat setahun kita butuh waktu 1 tahun, ibaratnya seperti itu untuk mengembalikan. Jadi tidak cukup ya, tidak cukup misalnya kemarin dulu itu HTI itu dilarang, dibekukan, dilarang, dilarang, nggak cukup ya itu. Karena nggak cukup, karena mereka sekarang sudah masuk, itu bergerak, sudah menanamkan orang-orangnya di titik-titik yang strategis di negara ini, pendidikan, bahkan di kementerian mereka sudah banyak. Di kementerian, di aparat ada juga ya. Itu di desa-desa banyak. Mereka sudah ada di semua lini masyarakat. Bahkan mereka sekarang kayak virus, mengatasnamakan pengajian-pengajian, bahkan masjid-masjid, majelis taklim sudah mereka masuki. Ya, karena konsepnya agama pengajian masyarakat nggak berani kritisi. Bahkan orasi-orasi keagamaan, tempat-tempat ibadah, bukan hanya di Islam, orasi keagamaan apapun sekarang menjadi alat politik. Menyampaikan negara ini zolim, negara ini salah, harus diganti dengan negara yang sesuai dengan konsep hukum Tuhan. Jadi saya bilang mereka itu bukan agamawan. Mereka itu pemberontak yang mengatasnamakan agama. Mereka orang harus kekuasaan kok. Dan memang dalam sejarah sudah ada namanya Abdurrahman bin Muljam. Jadi yang membunuh Sayyidina Ali itu bukan orang kafir, bukan yang mereka katakan luar agama. Orang Islam, hafiz Quran, ulama pada saat itu yang rajin ibadah. Tapi karena kekecewaan dianggap Sayyidina Ali tidak menggunakan hukum Islam, dibunuh. Ya kan orang-orang yang berambisi kekuasaan sebenarnya. Jadi ujungnya memang kekuasaan ini ya. Saya bilang kelompok-kelompok radikalisme yang mengatasnamakan agama, mereka sejatinya adalah orang-orang yang haus kekuasaan, menggunakan agama sebagai kedok untuk melampiaskan hasrat. Itu sekarang pada tahap apa ini mereka ini? Kalau saya bilang sekarang kita sudah akut sebenarnya. Ibarat sakit. Kalau kita masih merasa sakit itu masih wajar. Ini sakit tapi kita nggak merasa sakit. Kalau Anda katakan akut artinya sudah menyebar kemana-mana dan itu membahayakan negara. Saya pernah ditanya, menurut kan Pancasila hari ini seperti apa? Pancasila sakti, tapi hari ini sakit. Karena tidak bisa untuk mengayomi masyarakat, tidak bisa menjadi penggerak bagaimana untuk jembatan antara masyarakat kalangan bawah dan atas. Ya ini akhirnya karena banyak tidak tersosialisasi meluas, program-program yang dilakukan negara tidak sampai ke bawah, diprovokasi oleh kelompok-kelompok radikalisme atas nama agama, dan mereka menghendaki konflik. Karena ketika terjadi konflik,
itu peluang bagi mereka untuk alasan memojokkan pemerintah. Ini karena negara ini tidak berkonsep hukum Tuhan. Ya memang dibuat konflik ya. Dibikin itu. Jadi sekarang ini kalau menurut cerita Bung Kenny, sekarang kondisi negara Pancasila ini dalam keadaan terancam ya dalam usia sakit. Sakit. Bagaimana caranya mengatasi itu? Menurut Anda? Kita harus sedikit otoriter. Otoriter. Ya. Otoriter dalam hal ketegasan untuk menindak mereka karena saya bilang mereka udah di semua lini masyarakat. Perlu sebuah regulasi yang betul-betul tegas untuk melarang seluruh paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Itu harus tegas ya? Kalau tidak, ya sekuat apapun. Karena kegiatan-kegiatan yang sifatnya pencegahan radikalisme ini kan kadang-kadang sifatnya seremonial. Termasuk ibarat menyalakan api, mereka tuh obor. Betul. Kita tuh lilin. Jadi kita nggak imbang gitu kan. Tadi 24 jam mereka bergerak, kita masih santai-santai. Kita tidak merasa terancam. Bagaimana mau berimbang? Jadi kalau tidak waspada ya mungkin barangkali keluarga kita bahkan akan terpapar kelompok mereka. Jadi ngeri sekali. Dan ini konflik-konflik Timur Tengah mau digeser di Indonesia. Bahaya. Jadi kalau kita biarkan, ini seperti LGBT. Mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu itu baru TV-TV. Hari ini depan mata. Radikalisme pun sama. Apalagi sekarang sudah tetan anak usia dini, anak kecil. 5 tahun, 10 tahun datang, atau mungkin 20 tahun yang akan datang, tidak mustahil negara kita akan seperti Suriah. Seperti Libya yang hancur berantakan karena kelompok yang mengatasnamakan agama ini. Kalau dibiarkan saja. Jadi menurut saran Bung Ken tadi memang harus ada ketegasan. Ya. Jadi tidak cukup ya yang namanya deradikalisasi dan sebagainya itu. Ya selama ini kan masing-masing kementerian dan lembaga punya alat ya untuk merambah sampai ke daerah. Cuman kan selama ini contohnya saja misalnya kayak Kementerian Agama kan punya penyuluh agama di tingkat kelurahan. Cuman kan masyarakat nggak tahu apa yang namanya penyuluh agama. Kalah sama mereka ya penyuluhannya. Iya. Terus di MUI di kementerian masing-masing ya karena di kegiatannya kadang sifatnya seremonial, kegiatannya misalnya kegiatan pencegahan ini kadang-kadang di hotel-hotel. Pesertanya juga orang-orang yang sudah nasionalisme, padahal sasaran mereka kadang di daerah-daerah. Salah sasaran ya? Iya itu kan. Jadi menurut saya memang kita butuh orang-orang yang memang waras untuk menyuarakan. Ini yang namanya bertuhan. Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan lain. Ini salah satu alat untuk pemersatu bagaimana ternyata yang beragama lain itu saudara kita juga. Silakan ibadah dengan cara masing-masing, tapi urusan habluminanas, urusan kemasyarakatan kita harus bergaul. Jangan sampai dia kafir. Dia percaya dengan Tuhan, dia percaya dengan sama seperti kita rukman. Jadi ini yang menurut saya tantangan besar. Peran MUI, peran Kementerian Agama, peran tokoh masyarakat dan agama, organisasi masyarakat, semua. Muhammadiyah. Karena ini bukan hanya tanggung jawab aparat, tanggung jawab kita bersama bagaimana untuk. Dan Anda belum melihat bahwa kelompok-kelompok organisasi itu bergerak untuk bersama-sama untuk atas itu? Ya sekarang kegiatan-kegiatan rata-rata kan mereka bicara, anggaran. Apalagi di kala COVID seperti ini kan, potongan besar-besaran. Jadi kalau nunggu anggaran ya akan bergerak. Makanya saya dengan kawan selalu mengatakan, ayo kalau memang kita bisa bergerak, ayo kita lakukan sesuai dengan kita. Jadi saya selalu gabung misalnya ke kegiatan-kegiatan kita waktu itu keliling ke 35 kabupaten Jawa Tengah. Saya kenal dengan Kepala Dinas Pendidikan. Pak, saya mau bikin kegiatan untuk pelajar sekabupaten. Saya kan ke Bumen. Terus apa yang bisa bantu Mas Ken? Saya hanya minta Bapak membuat 1 lembar surat undangan kepada kepala sekolah agar kepala sekolah mengirimkan 10 siswanya dan 2 guru pendamping di kegiatan kami. Kegiatan dari mana? Kita paguyuban ngapak punya duit banyak, Pak. Tenang aja, Pak, gitu kan. Alhamdulillah. Narasumber dari Polres, dari Kesbang, dari Dinas Pendidikan, terus yang buka rata-rata Pak Bupati, kegiatan tanpa anggaran pun bisa jalan. Artinya apa? Kita memang bukan siapa-siapa, tapi kita mari berbuat. Karena bagaimanapun ya, ini tugas kita bersama, bukan hanya tugas negara saja. Tantangan berat sekali karena perpecahan itu muncul karena tadi menyalahkan orang lain, menganggap diri kita yang paling benar, yang lain salah. Munculnya radikalisme dan teroris berawal dari intoleransi. Pintu gerbangnya di situ. Makanya perlu memang pemahaman yang benar-benar futuh, yang benar-benar dapat mempersatukan kita sebagai anak bangsa sesuai slogan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap. Kalau kita lihat sekarang itu ya ada kelompok milenial, apakah nasionalisme mereka juga bisa tergerus oleh kayak gitu? Kelompok milenial itu unik ya. Beberapa kali kita kegiatan,
Misalnya saya kasih contoh 300 siswa. Jadi kita kasih surat lembar sama pulpen. Saya tanya, siapa yang tidak hafal lagu Indonesia Raya? Nggak ada yang 7, berarti hafal semua. Berarti hafal semua, hafal Pak. Butuh berapa lama untuk menuliskan lagu Indonesia Raya itu di kertas? 1 menit juga selesai Pak, sudah hafal di luar kepala. Saya kasih 3 menit, tuliskan lagu Indonesia Raya di kertas. Saya kasih lagu yang lagi hit lah misalnya saat ini. Lagu misalnya kayak lagunya Angie, siapa? Di suatu hari tanpa sengaja, tak setel, kerasin, tuliskan lagu Indonesia Raya di kertas. Dalam 3 menit itu dari 300 siswa Pak. Kaget pada. Yang selesai itu hanya anak 15 Pak. 3 menit. Ada yang nyanyi, ada, Pak matiin Pak, saya nggak konsentrasi Pak. Ada yang ikut nyanyi malah justru. Oke, 15 yang selesai ke depan, ditukar. Barangkali ada yang salah. Ditukar, di cross check, ternyata yang selesai dan menuliskan dengan benar hanya 3 anak Pak. Dari 300, ujungnya siswa. 3. Ini yang sudah ngelotok, yang sudah hafal di luar kepala. Ini belum bicara teori konspirasi Pak. Artinya apa menurut Anda? Artinya anak muda ini fokus kita, konsentrasi kita. Ini belum bicara tentang konspirasi global yang mungkin vote, fashion dan segala macam. Ini baru lagu. Ini sudah lupa. Jadi tantangan kita kepada generasi muda ini sekarang besar sekali, bagaimana untuk membuat mereka tahu bahwa lagu Indonesia Raya itu adalah ikrar sumpah kita kepada negara, bahwa kita cinta tanah air itu bagian dari iman. Kalau kita tidak cinta tanah air, apalagi kita mau mengidolakan timur, kita lahir dan besar di sini, itu ikrar kita untuk setia kepada negara. Jadi kalau kita sudah tidak paham saja, bagaimana kalau bukan ini sebuah tragedi kemanusiaan Pak. Makanya ya nanti kelompok-kelompok radikalisme yang mengatasnamakan mudah sekali untuk menggerogoti anak-anak muda yang milenial ini. Makanya saya tidak kaget. Saya tidak kaget ketika ada survei mengatakan 85% milenial berpotensi terpapar ya. Salah satunya masuk akal ya? Masuk akal. Yang anak-anak milenial SMA juga kan masuk akal ya? Sekarang orang tua kadang melihat anaknya, penting anak sudah diberikan biaya sekolah, kadang kontrolnya kurang. Padahal semua kembali juga kepada keluarga. Bagaimana keluarga yang monitor? Jadi cerita Mas Glenn tadi kan berbagai kalangan, kelompok artis, pejabat, ada semua pegawai negeri, sudah semua terpapar ini ya. Jadi pada akhirnya pertanyaan saya, gimana ya caranya? Sekali lagi mungkin tadi saya sampaikan, gimana caranya menghadapi ini? Apakah pemerintah memang harus lebih tegas lagi dibanding sekarang ini? Kalau menurut saya memang harus lebih tegas, dan salah satunya kita sama kawan-kawan ini mendorong segera tadi tentang regulasi ini harus segera dibuat. Akhirnya ada kesalahan kemarin membiarkan itu ya? Ya pasti nanti yang jelas ada efeknya ya. Pasti nanti, pemerintah itu anti-Islam gitu kan. Ya beriin aja itu berisik mereka, kelompok tadi cuma nggak seberapa kok. Kita menyelamatkan masyarakat yang lebih besar. Oke. Sip, terima kasih banyak. Jadi sekarang lebih nyaman lagi hidupnya? Ya, tadi. Dulu ngurus negara, sekarang ngurus anak istri. Dulu nggak punya kawan, karena semua orang kita kafirkan. Sekarang punya kawan di mana-mana. Sekarang bisa ketemu sama saya kan? Nggak di ngafir-ngafirin gitu. Nggak mau ya, karena dulunya hanya mau dengan yang sama ya. Jangankan dulu yang beda agama, yang seagama pun kita kafirkan. Sama orang tua juga? Semua orang yang belum berbaiat dalam kelompok kita, semua orang kafir. Ada anak nomor berapa Bung Ken di dalam Saya anak pertama. Punya adik? Adik 2. Kafir juga? Waktu itu dulu semua orang kita kafirkan. Tapi kemudian sudah rujuk lagi. Kan bahasa kita dulu kalau keluarga belum kita hijrahkan, jadi sebelum kita selamatkan keluarga, kita selamatkan dulu hartanya. Tadi ditipu nggak apa-apa gitu. Jadi kita enjoy menikmati aksi kriminal dengan mengatasnamakan agama. Aksi kriminal mengatasnamakan agama. Ini di negara ini belum dianggap bahaya sebelum mereka melakukan teror. Ngeri nggak? Padahal ini sangat berbahaya dan bahaya. Ini tadi seperti buah yang matang, tinggal petik, ketemu sama kawan-kawan grupnya misalnya Ali Imron, pelaku-pelaku teror. Udah kamu jihadnya kok cuma ngomong doang. Ayo gabung sama kita, pakai rompi, selesai sudah. Dan kelompok-kelompok banyak itu ya? Kelompok itu banyak sekali. Ya tadi berawal kelompok-kelompok OTG yang saya bilang mereka masih mengkafirkan, masih menganggap Tuhan itu beda. Tuhan ada yang lain. Ini berpeluang untuk direkrut oleh mereka, untuk diprovokasi oleh mereka. Karena bagaimana kita seorang Muslim katanya kan, bertuhan. Kalau kita sudah menyekutukan Allah, itu dosa yang tidak diampuni loh. Kalau dosa-dosa yang biasa masih ada pertanyaan.
Tapi kalau sudah dosa menyekutukan Allah, syirik kepada Allah, menduakan Allah, bahkan mentigakan, agama ada 6, menenamkan Allah, menanamkan Tuhan, ini kan syiriknya luar biasa. Ya. Oke, jadi emang negara ini tantangannya cukup besar, belum lagi dengan tantangan-tantangan dari negara lain, potensi konflik dengan perbatasan-perbatasan, gitu ya. Cukup konflik. Tapi urusan dalam negeri harus diselesaikan ya untuk ya itu ya. Jadi memang negara Anda lewat NII Crisis ini, center ini berusaha untuk masuk ke situ kan? Ya. Sudah. Kami bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tapi kami berusaha untuk membuat kanal-kanal pengaduan sesuai dengan yang kami mampu. Sudah banyak yang bisa dikatakanlah selamatkan. Alhamdulillah sudah banyak yang sudah keluar dan kami konsepnya pun sama dengan mereka. Seperti multi level marketing. Kamu ngerekrut berapa? 5 orang. Selamatkan 5 orang. Kamu ngerekrut berapa? 10 orang. Kita selamatkan 10 orang. Tapi tetap ada perlawanan dari mereka kan? Ada, pasti. Ini kan sebuah gerakan militan ya. Jadi wajar kalau ada perlawanan, ada ancaman. Apa yang Anda lakukan dapat backup dari aparat setempat misalnya di Lampung, Jakarta, apa gerakan dapat? Malah beberapa aparat malah masih mencurigai saya. Ya karena kadang saya kan mendapatkan laporan dari masyarakat anaknya terpapar. Saya posting kan, ini loh. Saya tidak bermaksud untuk membuat seolah-olah wilayah tidak aman ya. Tapi saya pengen memberikan warning kepada masyarakat, ini ada loh. Kalau kita tidak waspada maka lingkungan kita, keluarga kita akan terpapar ke sana. Misalnya kadang saya posting anak kampus ini terpapar NII. Ya, padahal saya juga siap diklarifikasi, tabayun, kita cross check. Ini korbannya ada ya. Bukan bermaksud kita mengatakan bahwa wilayah tidak aman. Justru kalau kita merasa aman, kita lengah. Justru setiap apapun potensi harus kita waspadai. Saya dulu ketika di sana, markas depan jalan raya, tukang bakso lewat. Banyak yang beli. Padahal tukang bakso bener, kita mikirnya Intel nih. Tukang baksonya pergi, kita pindah rumah. Kenapa? Karena kita merasa waspada. Jangan sampai keberadaan kita nanti ketangkep sama aparat, membahayakan teman-teman yang lain. Nah ini yang semangat ini menurut saya di masyarakat Indonesia kurang. Kita tidak merasa waspada. Nasionalisme kita kadang kalau cuma nonton sepak bola Indonesia dan Malaysia, kita nasionalis banget. Padahal ketika bicara nasionalisme tadi, kita terancam. Maka tadi saya tanya pada Bung Ken, gitu kan, ketika sudah Anda keluar dicurigai gitu, sama apapun, tapi kan lama-lama mereka juga percaya kan? Ya makanya alhamdulillah beberapa aparat di beberapa daerah undang kita untuk sharing bahwa saya bilang ini musuh di depan mata, masyarakat tidak menyadarinya dan kelemahan kita, negara ini belum ada regulasi yang mengatur. Jadi mereka akan menyebar. Kalau memang tidak percaya, Allah alam, kita yang penting harus berserah. Yang penting kita sudah melakukan hal yang positif yang menurut kita bisa. Karena ya yang punya tangan ini kan aparat yang menindak mereka. Kita masyarakat kan yang bisa kita lakukan ya kita hanya berusaha, kita hanya berdoa. Semoga pemimpin kita, aparat kita membuat sebuah regulasi yang memang bermanfaat untuk kita bersama. Dan ya kita tidak bisa berbuat banyak memang. Ya kita berharap orang-orang yang memang berkompeten di kementerian dan lembaga termasuk MUI, BNPT, ayo bersama-sama sampai ke bawah. Supaya masyarakat merasakan kehadiran negara. Nah, MUI aja kemarin kena itu, bolok kecolongan. Nah, ini fakta bahwa artinya ini bisa menimpa siapa saja. Di komisi fatwa. Jadi, tapi kita tidak menyalahkan siapapun. Memang gerakan ini kan tadi OTG, orang tanpa gejala. Mereka bisa ada di sekitar kita. Yang kita nggak tahu. Justru adanya ini ya kita membuat sebuah warning kepada masyarakat. Kita harus bentengi keluarga kita, lingkungan kita jangan sampai terpapar oleh paham-paham radikalisme. Karena dilematis. Ketika yang menyampaikan kadang-kadang media, wah cuci otak, brainwash, hipnotis. Akhirnya banyak orang tua yang tidak boleh anaknya agar belajar agama di sekolah maupun di kampus. Banyak saya tanya di kampus ketika ada kegiatan seminar, siapa yang tidak boleh belajar agama di kampus oleh orang tua? Separuh lebih kadang peserta tanjuri. Saya tanya kenapa? Takut direkrut kelompok radikal, Pak. Ini masalah baru. Kalau anak muda jauh dari agama, akhirnya dekat dengan pergaulan bebas, narkoba dan lain sebagainya. Ancaman baru akan muncul. Baik, Bung Ken, terima kasih banyak. Sudah banyak sekali ceritanya. Sama-sama, Pak. Hanya sangat bermanfaat. Ya, dan semoga juga bermanfaat bagi banyak orang pasti. Ya yang jelas
kita berharap masyarakat itu belajar agama kepada ahlinya dengan paripurna. Dan belajar agama jangan separuh-paruh akhirnya bisa terpapar. Kita harus kritis terhadap informasi yang kita terima. Karena sekarang berita hoax dengan patah beda-beda tipis, jangan sampai kita menjadi korban hoax. Atau bahkan menjadi pelaku karena turut menyebarkan informasi yang salah. Agama tidak salah, tapi tidak semua orang yang mengaku beragama itu benar. Jadi agama itu membuat kita damai, membuat kita senyum. Jadi kalau kita beragama, kita menjadi pemarah, kita menjadi orang yang jahat, berarti kita belajar dengan guru yang stop, unfollow, jangan ikuti orang-orang yang sudah terindikasi. Unfollow ya. Ya, jangan ikuti karena ikuti kan tersugesti, oh benar juga ya, maka kita terpapar. Karena Anda ngatain pernah ngalami kan? Ya. Karena pernah ngalami ya. Stop ikuti ceramah-ceramah di media sosial yang sudah mengatakan dirinya yang paling benar, yang lain salah. Karena berawal dari situlah nanti kelompok radikalisme yang atas nama bisa masuk. Oke. Ya, terima kasih sekali ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Bapak sudah diberikan kesempatan untuk bercerita pengalaman itu. Tapi semua pengalaman ini bermanfaat karena memang ini tantangan besar kita. Ya. Jadi pengalaman mungkin sangat bermanfaat. Mungkin banyak orang terus generasi muda yang jangan sampai nggak tahu terlalu masuk ke tempat yang seperti Anda pernah alami ya. Sahabat Trias Kredensial, terima kasih banyak telah dengan setia mengikuti perbincangan yang sangat menarik dengan Bung Ken Setiawan dari MI Crisis Center. Semoga banyak manfaatnya. Salam kredensial dan tetap kredensial.